Baik, saat ini kita sudah bersama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Saat ini sudah bersama kita semua, juga ada teman-teman dari media yang akan memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon, termasuk juga pasangan calon nomor urut 2. Kami batasi waktu untuk rekan-rekan media selama 15 menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan tangan dan sebutkan nama dan dari media mana, silakan. Baik. Rekan-rekan media yang bertanya, silakan. Silakan. Izin Bang, tadi sempat Agak keras suaranya, Mas. Nama saya Edi dari Rakyat Merdeka. Tadi sempat Ridwan Kamil mempertanyakan masalah mungkinkah Jakarta ada pertanian. Tadi cukup mungkin beliau juga tidak puas ya. Ini bagaimana Dharma Kun dan pasangannya mewujudkan pertanian yang ada di lingkungan Jakarta yang saat ini kan minim wilayah untuk bisa ditanami pertanian. Ya. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin Pak. Gunanya untuk apa? Untuk perwujudan pangan mandiri. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan apa? Memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Ya, Kalau silakan. tidak Kompas TV mau melanjutkan pertanyaan yang tadi aja. Kan tadi kan mungkin bahwa mewujudkan pangan mandiri di Jakarta tuh akan berhasil. Apa tanamannya yang paling memungkinkan untuk ditanam dengan tanah yang ada, kondisi tanah yang ada di Jakarta? Nah, kemudian yang kedua, tadi yang menarik adalah ada debat mengenai tentang pariwisata, yakni Bapak menanyakan tentang suku Baduy ke 03. Apa Pak korelasinya, padahal kan yang ditanyai adalah tentang pariwisata di Jakarta. Mengapa Baduy itu dibawa dalam debat kali ini? Karena Baduy tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Baduy. Itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta. Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali, tetapi begitu tingginya adab yang ada di Baduy. Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta, di mana terasnya di depan luas dan ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kebetulan Pak Rano Karno adalah calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Jangan sampai yang selama ini kita pahami bahwa beliau sangat mempertahankan budaya, tetapi kontrari efek di saat yang lain jejak digitalnya justru tidak sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan. Karena Puun itu pemimpin adat di Baduy, khususnya Baduy dalam, itu tidak setuju Baduy dijadikan tujuan wisata. Bahkan ada kok dijak-dijalnya untuk mencabut Baduy sebagai tujuan destinasi wisata. Bahkan datang ke presiden pun meminta untuk dicabut. Itu yang saya tahu. Tanaman yang paling mungkin ditanam di Jakarta dengan sistemnya? Semua tanaman mungkin karena bibitnya dari kami. Apa yang mau dikasih? Apa yang memang dibutuhkan sebagai kebutuhan bahan pokok. Contoh misalnya seperti cabai, seperti padi pun bisa. Makanya kami yang akan memberikan benihnya dan kami yang akan membimbing sampai betul-betul mampu tanpa pupuk, karena pupuk harganya mahal. Dan ini bagus untuk apa? Untuk bagian daripada preventive medicine,
yang diperlukan oleh kita semua, sehingga biaya hemat, tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Irin dari CNN, Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan, dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Baik. Bayam ya? Ya, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan Mas kalau masih ada pertanyaan. Saya Celia Alexander dari TV One mau tanya soal getuk tular adab tadi sempat Bapak sampaikan. Tapi tadi Bapak sampaikan bahwa ibu-ibu yang libur dan juga cuti ini untuk WFH. Apakah nanti ibu-ibu yang menyusui ini akan bekerja juga dari rumah atau seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, yang saya maksud dengan libur, ketika dia sedang mengasuh anaknya, dia bisa bekerja dari rumah, dia juga bisa mengikuti, tetap menjalankan getuk tular adab. Getuk tular adab ini apa? Yaitu pusaran ekonomi Jakarta, di mana rakyat tidak perlu lagi mengejar uang, tetapi uang yang mengejar rakyat. Jakarta menjadi bonggol dari pohon akar, di mana akarnya akan menjalar sampai ke global. Rakyat akan otomatis mendapatkan insentif dari setiap biaya promosi, manakala masyarakat merubah produk dengan produk yang ada di Jakarta dan kerjasama dengan produsen yang mau menaikkan tingkat ekonomi di Jakarta, sehingga biaya cost marketingnya itu jatuh buat rakyat, dibagi untuk rakyat, daripada marketing di media laku tidak, gila-gilaan. Tapi kalau ini langsung rakyat menjadi marketnya. Dengan ketuk tular, maka secara otomatis dananya akan masuk menjadi milik rakyat, dan itu bisa diwariskan sampai cucu cicit, cukup dari rumah, sehingga itu bisa membangun ekonomi keluarga yang tadinya misalnya UMR-nya 5 juta, istrinya, anaknya bisa mencapai 15 juta sebagai upah layak, sebagai standar layak yang dapat menghidupi keluarganya. Tapi penyalurannya akan seperti apa Pak? Dari perusahaan ke ibu-ibu rumah tangga itu akan seperti apa? Tidak perlu disalurkan, cukup masuk ke website dan mengisikan aplikasi, lalu merubah kebiasaan menggunakan merek yang lama dengan merek yang baru milik perusahaan yang ada di Jakarta. Maka dengan kekompakan ini, Jakarta akan bebas dari kemiskinan, karena otomatis akan mendapatkan passive income dari setiap yang mengikuti program getuk tular adab. Ini ibarat mega koperasi adab. Ya. Jadi tidak perlu lagi, tidak perlu lagi pusing dengan segala macam ketimpangan sosial. Otomatis akan dapat. Gitu. Dan ini menyelesaikan hampir semua masalah. Getuk tular itu macam-macam. Dari getuk tular bisa kita mendapatkan produk untuk kesehatan tubuh. Ini bagian daripada kesehatan preventive medicine. Bagaimana? Debat hari ini puas nggak dibandingkan debat yang lalu-lalu? Ini bukan masalah puas tidak puas, karena kami bukanlah untuk memuaskan, tetapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan ridho Allah. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah berbagi feedback kita terkait debat malam hari ini. Terima kasih dan sukses selalu Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak bisa meninggalkan Bisa tempat. melalui jalur ke sini. Silakan Bapak. Ya. Kita sudah kita saksikan pernyataan dari pasangan calon nomor urut 2 Ya, selanjutnya kita masih Dharma menantikan Pongrekun dan Kun Wardana, dan masih menantikan nanti keterangan setelah ini pasangan pers calon dari nomor pasangan calon lainnya. urut 3 ada Baik. Pak Pramono Anung dan
Pak Rano Karno yang akan bersama kita nanti untuk ditanya oleh masing-masing media yang sudah hadir di sini. Baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 yaitu Dharma Dari Pongrekun. pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano selanjutnya, Karno Pak. sudah menuju ke Iya. tempat konferensi pers. Ya, pasangan calon nomor urut 3 Pak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, kita akan langsung bawa ke tempat konferensi pers Baik. untuk menghadapi beberapa pertanyaan Silakan dari Pak Pramono wartawan. dan Pak Silakan Rano Pak Pram di tengah-tengah dan kita Pak semua. Rano. Untuk pendukungnya bisa berada di belakang. Di belakang Untuk para Pak pendukung Pramono bisa dan Pak Rano. bisa berada di belakang. Baik. Silakan. Sambil mohon tenang. Ya, mohon tenang para pendukung. Kita akan mulai sesi konferensi persnya. Silakan rekan-rekan media, 3 penanya terlebih dahulu. Gantiannya Mbak dulu, silakan. Ya, sebutkan nama dan medianya. Silakan. Mas Pram dan Bang Dul, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kantor Berita Antara. Yang mau saya tanyakan tadi kan terkait 300 miliar untuk UM di Jakarta, itu tuh nantinya bakal difokuskan di bidang apa? Terus nantinya ketika Mas Pram dan Bang Dul menang, itu upayanya menurut Mas Pram dan Bang Dul seperti apa sih untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri? Lalu yang kedua terkait pasar Tanah Abang, tadi kan perlunya promosi pemasaran itu, menurut Mas Pram dan Bang Dul tuh promosi seperti apa sih untuk kembali menghidupkan dan menciptakan pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta. Terima kasih. Yang pertama saya ingin jawab mengenai 300 miliar rupiah. Nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM. Dan UMKM penggerak utamanya adalah kaum perempuan. Karena kami tahu sekarang ini yang jadi persoalan di Jakarta, salah satunya adalah UMKM yang digerakkan diinisiasi oleh para perempuan. Dengan demikian UMKM-nya itu untuk menengah ke bawah. Yang kedua untuk Tanah Abang. Jadi saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu, kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lain. Oke, berikutnya. Masnya di belakang dulu. Di belakang, ya. Sebutkan nama dan medianya, Mas. Saya Pandi dari Pos Kota. Bang Dul dan Mas Prab izin masih berkaitan dengan pasar. Ini banyak keluhan dari masyarakat khususnya pedagang tradisional ya, yang mengeluhkan sekarang ini pasar tradisional itu sepi karena banyaknya menjamurnya pasar modern. Nah ini bagaimana strateginya mungkin Bang Dul sama Mas Prab untuk mengaktifkan kembali nih pasar tradisional supaya hidup kembali itu. Saya kebetulan sudah keliling ke beberapa pasar, salah satu contoh adalah pasar Muncul di Jakarta Timur yang problemnya kurang lebih sama seperti yang ditanyakan tadi. Maka dengan demikian permodalan itu menjadi hal yang sekarang ini benar-benar ditunggu oleh para pedagang pasar.
ada bantuan, dan mereka sebenarnya sangat rajin untuk membayar modal yang diberikan oleh siapapun, termasuk KUR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian selain permodalan, maka harus dibantu juga sarana dan prasarana untuk pasar rakyat. Karena memang persaingan pasar rakyat dengan pasar modern tidak bisa dihindari dan sekarang sudah terjadi. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk melokalisir, relokasi pasar rakyat yang berkembang, yang memang tumbuh dari rakyat, itu harus dijaga. Dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jakarta untuk menjaga itu. Karena kalau dibiarkan persaingannya, apalagi dengan yang besar-besar, pasti pasar rakyat ini akan kalah, pedagangnya akan kalah. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka dalam kondisi persaingan yang seperti ini. Silakan. Untuk Bang Dul, tadi ada salah satu jurus menekan inflasi di Jakarta adalah membangun hunian TOD. Nah, padahal sebenarnya di Jakarta sudah banyak hunian TOD. Namun sayangnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah Jakarta sendiri karena daya beli, kemampuan belinya sangat rendah karena harganya mahal sekali. Jurus yang sangat spesifik yang akan Bang Dul terapkan nanti kalau terpilih apa sih untuk supaya masyarakat bisa mengakses hunian TOD itu? Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah, memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah, tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah, tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi. Memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera begini-begini saja. Mungkin itu. Ada yang mau ditambahkan? Baik, saya ingin menyampaikan mungkin sebelum ada pertanyaan lagi. Jadi saya dan Bang Dul membuka yang disebut dengan jaring asmara. Aspirasi masyarakat ini sudah kami edarkan ke masyarakat dan alhamdulillah responnya luar biasa. Sekarang yang sudah mengisi itu lebih dari 11.000. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi apa yang kami ketahui dari masyarakat yang kita sebut belanja masalah. Selain secara langsung saya lebih dari 125 titik dan Bang Dul juga pasti lebih. Maka kami juga menerima aspirasi masyarakat yang ini adalah kami sehingga bisa mengetahui potret apa yang real yang menjadi keinginan masyarakat saat ini. Oke, satu pertanyaan terakhir silakan. Edi lagi dari Rakyat yang di pojok boleh, silakan. Silakan. Saya? Mike. Bagian baju biru. Mbak yang di pojok yang pakai jilbab. Ya. Oke. Nama dan medianya, Mak, silakan. Selamat malam, Mas Ram dan Bang Dul. Tadi kan di dalam debat, saya Jen Cahyani dari iNews TV mau tanya, tadi kan di dalam debat sempat menyinggung ya Disneyland kepada paslon nomor 1 ya. Nah, ini menurut Mas Pram dan Bang Dul sendiri, mungkin objek wisata atau tempat wisata seperti apa, bagaimana, dan di manakah yang cocok untuk di Jakarta untuk meningkatkan ekonomi atau UMKM ini? Terima kasih. Jadi saya percaya yang existing atau yang ada, baik itu Ancol, Taman Mini, Ragunan, Monas, dan museum-museum yang ada di Jakarta, sebenarnya bisa tetap menjadi ikon baru untuk warga dari manapun, baik dalam dan luar negeri, untuk ketika berkunjung di Jakarta, mereka bisa melihat itu. Termasuk sekarang kan sudah dikembangkan juga di beberapa tempat swasta fix misalnya. Sehingga dengan demikian saya bertanya bukan apa-apa, karena memang beliau menyampaikan baik itu ketika tahun 2018 maupun sekarang, sehingga kalau itu imajinasi, saya sangat menghormati imajinasi. Sehingga saya tidak mau membantah urusan hal itu. Demikian, makasih. Saya mungkin tambahin saja sedikit. Kemarin saya baru saja mampir ke 2 pulau di gugusan Pulau Seribu. Yang pertama adalah Pulau Bidadari, yang kedua adalah Untung Jawa. Nah, kebetulan nih teman-teman saya yang dari Pulau Seribu nih 2 hadir di sini. Saya sengaja berangkat dari Muara Kamal.
Saya sungguh surprise bahwa pengunjung yang melalui Muara Kamal ini itu Taman Muara ini luar biasa. Saya juga agak bingung, kok mereka bisa tahu dari mana? Ternyata maaf, dia melalui sebuah aplikasi. Artinya begini, potensi yang ada di Pulau Bidadari dan pulau-pulau lain itu bisa di upgrade lagi. Cuman memang kendalanya masalah transportasi air. Tadi yang saya katakan. Kemudian di sana juga masalah adalah air bersih. Maka tadi saya tanyakan kepada calon yang lain. Nah, artinya tentu menjadi pelajaran kita bahwa Jakarta selain memang punya tempat wisata, tapi kita akan mengeksplor Pulau Seribu menjadi daerah wisata. Bukan wisata yang baru, tapi kita harus lakukan revitalisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir dari saya dan Bang Dul tetap berkeinginan politiknya riang gembira. Jadi kalau ada debat dan sebagainya, kalau ada perbedaan, mungkin lebih baik kita selesaikan dengan riang gembira. Nggak usah kemudian ada yang sampai ngotot-ngotot. Menurut saya ini adalah bagian pendidikan politik yang dicontohkan oleh warga Jakarta kepada seluruh pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pramono dan Pak Rekarno atas pandangannya di konferensi pers bersama media. Terima kasih juga rekan-rekan media atas pertanyaannya. Ya, silakan bisa Bapak. meninggalkan tempat. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Itu tadi pendapat dari atau tanya jawab dari pasangan calon nomor 3 Bapak Pramono Anung dan Rano Kano, Bapak Rano Kano. Ada sesi tanya jawab juga dari pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Baik, kita masih menunggu satu pasangan calon yang tersisa ya, pasangan calon nomor urut 1, Ya, Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau lihat debat tadi Happy, ini memang sangat seru dan mudah-mudahan keseruan debat tadi bisa setidaknya sudah membuka membuka pilihan publik, membuka preferensi publik terhadap siapa calon pilihannya, pasangan calon mana yang akan dipilih nanti pada tanggal 20. Betul sekali Radit, tentunya harapannya adalah semoga debat kedua yang baru saja berlangsung tadi ini dapat membantu memberikan wawasan kepada para pemilih di Jakarta terhadap seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan tentu saja habis ini mereka akan kembali berkampanye dan bersiap-siap untuk menghadapi debat ketiga nantinya. Betul. Pada tanggal 17 November 2024 yang tentunya akan memiliki tema-tema yang lebih seru lagi untuk akan mengangkat tema yang berbeda ya. Tentunya ini adalah tema yang pastinya sesuai dengan kebutuhan publik begitu. Ya, seperti tema hari ini juga sangat menyentuh langsung ke masyarakat. Lagi-lagi saya singgung soal ibu-ibu ini. Karena tema hari ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemilih perempuan juga besar sangat jumlahnya besar, di Jakarta ini. Dan bahkan lebih besar sedikit dari pemilih laki-laki. Itu jumlahnya sekitar 4.800.000 kalau saya tidak salah, dan pemilih laki-lakinya adalah 4.700.000 orang di Jakarta ini. Kita masih menantikan kehadiran dari pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang tadi juga sudah mengikuti sesi debat untuk kembali hadir di tengah-tengah kita menghadapi sesi tanya jawab dari para wartawan di malam hari ini. Ya. Dan nanti setelah keterangan pers yang diberikan oleh paslon terakhir ini, paslon nomor urut 1, nanti juga akan ada keterangan pers yang akan diberikan oleh KPU DKI Jakarta. Tentu saja sekalian juga untuk mengevaluasi ya penyelenggaraan debat hari ini, apa-apa saja yang kurang dan apa yang harus ditambahkan, disempurnakan lagi nanti pada saat debat ketiga pada 17 November 2024 yang akan datang. Ya,
Ya, hasil debat hari ini juga merupakan rumusan pertanyaan dari para panelis. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah merumuskan, pertanyaan memformulasikan yang mewakili keresahan masyarakat Jakarta untuk harapannya bisa diselesaikan oleh para calon pemimpin Jakarta nantinya. Dan yang paling penting Radi adalah jangan lupa bahwa Pilkada nanti akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Tentunya masyarakat, para pemilih Anda yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap ini bisa menggunakan hak pilihnya. Caranya dengan pergi ke TPS, lalu gunakan hak pilih Anda di TPS. Ya, jangan sampai golput ya intinya. Betul. Jangan sampai golput karena satu suara adalah penentuan masa depan Jakarta ke depan. Dan adab atau kemudian getuk tular adab. Jadi tetap tetap menjunjung tinggi adab ya. Saya ke Mas Kauli. Mas Kauli, saya menarik tadi kata Bung Ciko kalau paslon nomor Pramono dan juga Rano saling melengkapi, kalau paslon lain tidak. Tanggapan Anda? Itu kan menurut Bung Ciko. Ya. Jadi begini. Kalau Bung Ciko nggak ridho. Silakan Bang. Gak apa-apa, yang penting warga Jakarta ridho. Yang penting warga Jakarta ridho. Jadi begini, bukan masalah serang atau menyerang ya. Dalam debat ya salah satu yang harus kita sampaikan adalah mengenai rekam jejak. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil itu sangat akurat dan tepat. Kenapa? Karena membandingkan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Bang Ridwan pernah menjadi wali kota Bandung dan menjadi gubernur Jawa Barat, dan Bang Dul pernah menjadi gubernur atau wakil gubernur di Banten. Ini adalah perbandingan yang rasional dan fair. Kenapa? Dengan menggunakan ukuran indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, itu hal yang fair untuk dibandingkan. Sehingga warga Jakarta harus ditanyakan, memilih siapakah pemimpin yang sukses seperti Bang Ridwan Kamil ataukah Bang Dul di Gubernur Banten. Adu rekam jejak itu penting. Adu rekam jejak itu penting dan itu bisa diklarifikasi terkait indikator-indikator yang ada. Tadi disebutkan masalah indeks pembangunan manusia. Bicara pendidikan, bicara kesehatan, maka indikator yang bisa digunakan adalah indeks pembangunan manusia. Dan Bang Ridwan menyampaikan itu. Kenapa indeks pembangunan manusia justru turun? Dan Bang Dul mengatakan turun di mana? Turun di mana tadi? Di Banten. Oke, ya. Harus jelas maksudnya. Iya, di Banten. Dan kemudian Bang Rano bilang, ya kayak Bang Ridwan tidak tahu aja, saya kan cuma setahun memimpin. Tapi sebelumnya dia wakil gubernur loh. Ya, Bang Wali, saya tahan dulu ya, mohon maaf ya, karena paslon Anda nampaknya mau konvers nih. Kita dengarkan dulu bersama. Mohon agak dipelankan suaranya para pendukung supaya kita bisa lancar menjalani prosesi tanya jawab dalam konferensi pers malam hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Dari antara silakan. Nama dan medianya. Selamat malam Bapak, nama saya Livia dari Media Antara News. Terkait dengan hunian di atas pasar itu mungkin bisa dijelaskan apakah gratis atau bagaimana Pak? Ataukah jangka panjang atau hanya 2 tahun seperti misal Rusun Sentra Mulia Jaya? Apabila digratiskan secara APBD menurut Bapak apakah memungkinkan apabila sudah ada sekolah gratis, makan gratis, hunian juga gratis, APBD di Jakarta apakah memungkinkan? Kemudian sembako murah itu meneruskan dari program PJ Gubernur atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira tidak gratis ya, tapi murah, kira-kira terjangkau. Nah, saya keliling kemana-mana, ya termasuk mungkin sebagian dari Anda yang media juga, rata-rata rumahnya kan menjauh dari pusat ya. Kemudian saya ketemu staf media ya, dia commuting 2,5 jam pagi hari, pulangnya 2,5 jam, 5 jam setiap hari, kasihan. Dia bilang kalau ada terjangkau di tengah kota kayaknya hidupnya lebih berkualitas kan. 5 jamnya bisa dipakai nulis, bikin konten dan lain sebagainya. Nah tapi kan lahan susah. Maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi. Pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Nah tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan. Sembako itu bukan program baru ya.
Di mana-mana seluruh Indonesia sudah ada, saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi poinnya, karena Jakarta betul-betul tidak ada supply, maka curhatan dari emak-emak rata-rata itu. Sehingga penetrasinya adalah program yang dalam bentuk pasar bulanan kan, di kelurahan-kelurahan. Ada dana APBD memitigasi kalau harga ayam naik, anggaran turun sehingga harga tetap terjangkau. Dan tadi kontrak farming ya, ke Brebes, ke Sumedang, atau berinvestasi memastikan suplai terjaga tanpa dihantui oleh fluktuasi pasar. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mbak. Nah, kan saya aktif dari Tempo, mau tanya, apa kan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di mal-mal di Jakarta itu harus menampilkan 30% produk UMKM ya Pak? Iya, nah itu nanti dan kalau nggak itu kan kena denda ya. Nah itu nanti sistemnya seperti apa dan apakah diterapkan di seluruh mal ini di Jakarta atau bagaimana, dan apakah nanti dari produk lokal itu tuh harus mendaftar dulu atau gimana nanti sistemnya? Ya, saya udah temukan penyakitnya ya. Tidak semua produk lokal itu presentable ya untuk kelas mall. Maka yang saya lakukan nanti, saya kemarin kayak ke USS ya, Urban Sneaker Society. Nanti geng mereka dikumpulin oleh si komunitas USS ini, dan saya nanti meminta dia kurasi supaya yang ngumpul di situ keren-keren kan, supaya desainnya juga kelas mall, kira-kira begitu. Kalau diserahkan ke individu-individu, banyak kendala. Jadi strategi kita adalah ngumpulin ke komunitas-komunitas, mereka yang mengkurasi mana yang keren, mana yang laku. Nah, tugas gubernur mengepus, memastikan persentase OTW 30%-nya dipenuhi. Ini tinggal lobby-lobby antar gubernur dengan pengusaha mall. Tapi itu keberpihakan kita ke UMKM. Saya pernah ke Korea, saya sampaikan, ada satu mall 5 lantai, isinya produk Korea semua keren. Saya beli banyak buat istri saya, dia happy. Nah, inspirasi ini salah satunya ya, bisa membuat produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Pak Haji, ya. Oh, kirain Haji, waktunya. Pak, saya dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat Pak Suswono nih, mantan Menteri Pertanian. Nah, ini kan mantan Menteri Pertanian zamannya Pak SBY. Nah, bagaimana mewujudkan pertanian yang ada di kota Jakarta, sedangkan polusi udara, tanah, bahkan air pun di Jakarta itu semua ngumpul di sini, polusi. Nah, ini kan jadi untuk pertumbuhan pertanian juga agak banyak yang berpikir apakah bisa berhasil atau tidak nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya waktu saya menteri ada satu program yang namanya KRPL ya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, itu adalah pertanian kota. Dan tidak perlu luasan lahan yang luas ya, dan itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga dengan pekarangan sekecil apapun, ternyata bisa ya. Dan dari hasil analisa ekonominya bisa mengurangi pendapatan waktu itu ya, kira-kira 10 tahun yang lalu itu antara 150 sampai 200 ribu per keluarga. Itu kan artinya pengeluaran keluarganya bisa berkurang kan. Jadi sesungguhnya potensi itu ada di Jakarta ini ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, coba Anda keliling, masih banyak lahan-lahan yang terlantar. Nah, ini nanti kita akan temui yang punya, kira-kira lahan ini akan digunakan kapan, dan jika memungkinkan bisa digunakan oleh anak-anak muda terutama yang memang berminat untuk pertanian kota ya. Jadi saya yakin potensi itu masih memungkinkan. Oke, terima kasih ada. Terakhir kalau boleh. Saya Irin dari CNN, Pak, mau nanya ke Pak Suswono tadi soal sekolah, di mana sistem zonasi dan menggratiskan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Jakarta sekolah swasta rata-rata didominasi masyarakat kelas atas. Bagaimana kemudian menggratiskan sekolah-sekolah menengah ke atas itu Pak? Sistemnya seperti apa? Dan sistem zonasinya seperti apa nantinya? Ya. Jadi jangan lupa ya, itu sekolah-sekolah elit itu yang swasta yang mahal kan. Kalau itu tentu tidak perlu ada digratiskan karena mereka sudah bisa hidup sendiri. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak ya. Nah, inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Padahal di situ sesungguhnya ada swasta. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut ya, dengan
gurunya diberdayakan dengan pendapatan yang juga memadai. Oh iya, justru itu. Ya, yang disebut sekolah gratis itu Mbak. Jadi memberikan dibayar oleh pemerintah provinsi ke swasta yang ditunjuk. Kan swasta rentangnya ya, ada rentang mewah sekali, itu bukan golongan itu. Ini swasta yang menengah, yang lebih terjangkau di pemukiman-pemukiman lebih padat. Saya kira itu maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan debat malam ini berkenan di warga Jakarta ya. Dan tadi di akhir saya tekankan lagi kalau boleh diliput media, mengucapkan terima kasih ya kepada PKK yang mendengarin kami, Posyandu yang nyambut kami, Dumantik, LKK, Karang Taruna, Desa Wisma dan lain-lain. Makanya rasa terima kasih kami, insentifnya akan dinaikkan. Khusus RT RW selain operasionalnya dinaikkan, ada anggaran baru namanya dana operasional atau anggaran kehormatan 2 juta untuk RT, 2,5 juta untuk RW. Mudah-mudahan berita ini bisa disebarluaskan media. Ini berbeda dengan dana operasional. Sehingga Jakarta 5 tahun semua semangat, semua berubah dengan cara kolaborasi. Terima kasih, hatur nuhun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Suswono bisa meninggalkan tempat konferensi pers. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media.